Pak. Selamat pagi juga Ibu. Ini saya akan melakukan kegiatan percakapan praobservasi untuk melihat Pak melakukan pembelajaran dalam kelas. Kita langsung saja Pak. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak berkaitan dengan kegiatan pembelajaran Pak nanti kelas. Yang pertama Pak, tujuan apa yang hendak Pak capai dari kegiatan pembelajaran ini? Baik, terima kasih Ibu. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, yaitu bagaimana mengestimasi volume menggunakan satuan baku dan juga satuan tidak baku. Yang kedua Pak, lalu area pengembangan apa yang akan Pak capai dalam kegiatan pembelajaran nanti Pak? Baik, berkaitan dengan area pengembangannya, yaitu di bagian pengetahuan dan juga keterampilan. Baik Pak. Lalu yang berikut, strategi yang akan Pak gunakan nanti dalam kegiatan pembelajaran nanti itu seperti apa Pak? Misalkan strateginya lalu metodenya dengan model pembelajaran. Baik, Ibu, berkaitan dengan strategi pembelajaran yang akan saya terapkan nanti, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial profesional. Lalu yang berikut berkaitan dengan model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu discourse learning. Sedangkan metode yang digunakan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penugasan, lalu yang kedua yaitu tanya jawab, dan yang ketiga yaitu diskusi. Lalu yang kedua, kira-kira media yang akan Pak gunakan nanti dalam pembelajaran itu media seperti apa Pak? Berkaitan dengan media yang saya gunakan yaitu laptop, video pembelajaran, gambar, bangunan kubus dan bangun. Dan yang terakhir Pak, kira-kira kapan kegiatan pelaksanaan itu kegiatan pembelajaran ini nanti Pak? Baik, untuk pelaksanaan kegiatan itu akan direncanakan pada tanggal 5 Maret 2024, tepatnya pada hari Selasa. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan percakapan praobservasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih kepada Yola yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memulai kegiatan kita, Pak absen dulu ya. Jay, Felix, Tian, Rangga, Nilam, Eman, Yola, Banes, Pani, Semi, Jeno, Aliska. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita sepakat dulu supaya sebentar dalam kegiatan pembelajaran kita semua harus taat pada apa yang kita sudah sepakati bersama. Oke, kalau begitu apa saja yang mau disepakati? Yang pertama apa? Felix. Baik, Felix bilang berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Oke, Felix coba tempelkan di sini. Ya. Felix pulang ya. Yang ketiga, Yola. Baik, meminta izin ke WC. Oke.
Baik, mendengar penjelasan dan guru dengan seksama. Oke, Selvi tempelkan di sini. Oke. Yang kelima. Ya, Rangga. Ya, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke, sini. 6 kesepakatan. Dan kita ingat bahwa apa yang sudah kita sepakati bersama ini perlu kita taati. Ya, baik. Coba kita semua berdiri. Tahu lagu Kuda Lumping? Tahu? Oke, kita semua nyanyi bersama ya, dengan penuh semangat. Walaupun cuacanya panas, tetapi kita semangat. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Kuda lumping yang baru dibeli itu, hidung 1, telinga 2, ekornya gaya. Kuda itu lompat-lompat hentinya. Kuda itu pandai menari. Tepuk tangan dulu. Baik, kita belajar tentang bangun datar. Ada persegi, ada persegi panjang, ya toh? Nah, pagi ini kita akan belajar tentang apa ini? Kubus dan balok. Kita akan belajar tentang kubus dan balok. Sebentar kita akan melihat bagaimana volume untuk menghitung kubus dan balok. Ini tujuannya. Tujuannya itu mengestimasi volume kubus dan balok dengan satuan baku dan satuan tidak baku. Baik, kamu pernah dengar istilah toh kubus dan balok? Pernah toh? Coba kamu sebutkan contoh benda yang ada di sekitar kamu yang merupakan contoh bangun datar kubus dan balok. Siapa tahu? Eman? Ya, lemari. Itu contoh kubus atau balok kita, Eman? Balok. Apa lagi? Belang. Ya, gabus. Itu contoh kubus atau balok? Kubus. Apa lagi? Bades. Tempat kamu. Ya, ini contoh kubus atau balok ini? Kubus. Baik, yang tadi disebutkan oleh Eman, oleh Melang, oleh Bades itu betul. Salah satu contohnya yaitu ini. Nah, ini contoh bangun datar apa? Bisa paham? Bisa paham dong? Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk menghitung. Ya, kelompok ini perhatikan. Coba. Ya. Apa yang sebentar lakukan ini, Pak? Yang ini Pani. Yang ini Belang. Oke, mulai kerja. Kali 6 sama dengan 216 cm. Nomor 2, P kali L kali T sama dengan 7 kali 5 kali 4 sama dengan 140 cm.
Baik Melan, yang kedua tadi itu Anda gunakan rumus P kali R kali T. Itu rumus untuk menghitung apa Melan? Ya, baik kita tepuk tangan untuk Melan dulu. Kelompok 2. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, kalau P kali L kali T 8 kali 4 kali 6 32 kali 6 hasilnya 192. Nomor 2, kubus S kali S kali S 4 kali 4 kali 4 16 kali 4 hasilnya 64. Nomor 2 untuk menghitung apa tadi? Volume kubus. Dengan menggunakan rumus apa tadi? Ya. Baik, ada komentar dari kelompok lain? Baik, tepuk tangan untuk Fani dulu. Oke, kami kembali ke tempat berikut kelompok 3. Baik, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Oke, panjangnya berapa tadi? 8 cm dikali lebarnya berapa? 4 cm dikali tingginya berapa tadi? Ya. Berapa? 6 cm dikali 7 cm. 7 kali 7 49. ya 49. 49 cm dikali 7 cm. 343. Ya, 343 cm. Nomor yang ketiga, sampai di sini. Yang Pak sangat mengharapkan kepada kamu yaitu apa yang sudah kamu dapati berkaitan dengan rumus untuk menghitung volume kubus dan air itu pula perlu belajar. Ya, lalu ingat sampai di rumah berkurangkan waktu bermain. Kita sekarang ini masuk pada musim panas yang tidak menentu. Sehingga Pak sangat mengharapkan supaya kamu selalu menjaga kesehatan. Dan juga tugas kamu sebagai anak sekolah yaitu apa? Belajar. Baik, hanya itu saja yang perlu Pak sampaikan. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Paminta satu anak pimpin kita dalam doa. Ayo coba siapa yang mau? Selamat siang. Gimana kabar hari ini? Pak, pada kesempatan ini saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan Pak pengajar terakhir saya yaitu Pak Ahmad Jani. Hari ini saya akan mengadakan percakapan pasca observasi bersama Pak. Melakukan pembelajaran di kelas. Kami juga sudah melakukan observasi bersama Pak kelas dan hari
ini akan lakukan untuk proses observasinya itu dan kemudian untuk mengevaluasi kembali dan juga merefleksi terkait kegiatan observasi kemarin yang Pak sudah jalankan di kelas. Bagaimana kemarin setelah Pak mengajar di kelas itu bagaimana perasaan Pak pada saat Pak sedang melakukan pembelajaran di kelas Pak kemarin? Bagaimana perasaan? Baik, terima kasih Bu. Yang pertama bahwa saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu dan juga Pak Mangkulani yang mana telah mempercayakan saya untuk menjalankan tugas yang mana Ibu Sinta sedang menjalankan program kedua. Saya juga sekali lagi ucapkan terima kasih karena hal ini baru buat saya, tetapi banyak hal yang saya dapat di situ, yaitu tentang bagaimana pembelajaran di kelas dan juga administrasi berkaitan dengan belajar. Dan sekali lagi terima kasih banyak karena banyak hal yang saya dapat berkaitan dengan perasaan saya ketika saya menjalankan tugas di kelas. Saya merasa senang. Ternyata pembelajaran ini sangat membantu saya dan sangat membantu siswa dalam hal penerapan materi, dan juga saya melihat bahwa siswanya cepat tanggap dengan pola-pola pendekatan yang saya lakukan dan sesuai dengan bimbingan yang Ibu Sinta lakukan. Mungkin perasaan saya seperti itu. Baik Pak. Lalu adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Pak lakukan di kelas itu? Baik, kalau berkaitan dengan hal baik, ya saya boleh katakan bahwa semuanya baik adanya, tetapi ada beberapa yang dari pribadi saya itu perlu mengevaluasi diri. Karena patokan saya pada hasil penilaian yang saya lakukan, khususnya pada pengetahuan, di situ masih ada beberapa anak yang saya temukan mendapat nilai yang boleh saya katakan bahwa belum mencapai kata cukup. Sehingga ini secara pribadi saya perlu mengevaluasi diri. Mungkin dalam penerapan pembelajaran itu mungkin ada hal yang mungkin berkaitan dengan persiapan saya belum mempersiapkan secara maksimal. Dan mungkin saya seperti itu. Lalu Pak, apakah persiapan administrasi itu modul ajar itu sudah sesuai dengan saat pembelajaran itu, bisa di dalam kelas itu misalkan kemarin sesuai dengan tujuan pembelajaran itu siswa dapat menghitung ya volume itu dan itu apakah sudah sesuai dengan pembelajaran itu? Baik, kalau berkaitan dengan modul ajar yang saya siapkan, itu saya terapkan, saya berkatakan bahwa sudah sesuai dengan media yang saya siapkan dan juga sistem peralatan yang saya bawakan. Tetapi mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin soal waktu yang saya gunakan tidak sesuai. Contohnya di saat pembagian kelompok dan ada juga RPPD yang saya bagikan itu, ternyata yang saya temukan itu masih ada kelompok yang saya kategorikan boleh dikatakan bahwa belum mampu. Di situ ada RPPD yang saya bagikan itu dan menyelesaikan tidak sesuai dengan apa yang saya siapkan. Tetapi untuk berkaitan dengan pembelajaran apa semua, bagi saya itu saya jalankan.